Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nandayani dari program studi Sarjana Farmasi akan memaparkan materi tentang pelayanan informasi obat dan konseling. Selamat mendengarkan. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien. Bio memerlukan integritas pengetahuan dan keahlian. Di antaranya, pengetahuan penyakit, pengetahuan teknologi farmasi, keterampilan informasi dan konsultasi obat, keterampilan memonitor pasien, keterampilan penentuan DRP dan penyelesaiannya, pengetahuan interpretasi uji lab dan diagnosis, pengetahuan terapi dan farmakologi, dan yang terakhir, pengetahuan terapi farmakologi. Pelayanan informasi obat bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi tim farmasi dan terapi. Yang terakhir, menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan pelayanan informasi obat di rumah sakit. Yang pertama, menjawab pertanyaan, menerbitkan buletin, leaflet, poster, dan newsletter. Menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit. Bersama dengan tim penyuluhan kesehatan rumah sakit, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya. Melakukan penelitian. Kegiatan PIO di apotik, menjawab pertanyaan, membuat dan menyebarkan buletin, brosur, leaflet pemberdayaan masyarakat, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktik profesi, melakukan penelitian penggunaan obat, membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah, serta melakukan program jaminan mutu. Mekanisme pelayanan informasi obat yang dilakukan pertama kali adalah sebuah pertanyaan, informasi latar belakang pertanyaan, klasifikasi berupa penanya dan pertanyaan, searching literatur atau penelusuran pustaka secara sistematis, menjawab, dan katalog. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumentasi pelayanan informasi obat. Yang pertama, sifat jawaban, nomor, waktu dan metode pertanyaan, identitas penanya, jenis penanya, uraian pertanyaan, waktu dan metode penjawab, waktu penyampaian jawaban, isi jawaban, referensi, dan identitas apoteker yang memberikan jawaban. Sifat jawaban, cito atau dapat ditunda. Waktu dan metode pertanyaan, lisan atau telepon atau tertulis. Identitas penanya berupa nama, nomor telepon, status, serta pekerjaan. Jenis pertanyaan yang diajukan berupa identifikasi obat, stabilitas, harga obat, efek samping obat, dosis obat, interaksi obat, farmakokinetik atau farmakodinamik, toksisitas, cara pemakaian, cara penyimpanan, komposisi, indikasi obat, serta lain-lain.
Berikut adalah contoh dokumentasi pelayanan informasi obat dan contoh dokumentasi jawaban pelayanan informasi obat dari rumah sakit. Hambatan dalam melakukan pelayanan informasi obat: kurangnya SDM, kurangnya rasa percaya diri dari apoteker, serta kurangnya fasilitas dan sarana yang menunjang dalam pelaksanaan pelayanan informasi obat. Konseling, suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien atau keluarganya. Tujuan konseling meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi, meminimalkan ROTD, meningkatkan cost effectiveness, menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi, dan meningkatkan patient safety terhadap penggunaan obat. Pasien-pasien yang harus diberikan konseling diantaranya pasien yang dirujuk oleh dokter, pasien dengan penyakit tertentu seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, epilepsi, dan penyakit kronik lainnya. Pasien yang menerima obat-obatan tertentu antara lain obat dengan pengawasan tertentu seperti warfarin, obat berindeks terapeutik sempit seperti digoxin, obat yang memerlukan teknik administrasi tertentu seperti inhaler dan insulin, serta pasien geriatrik, pediatrik, selesai dirawat, mendapat obat yang banyak, dan resimen terapeutik yang mengeluarkan. Persiapan konseling terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kebutuhan dasar yang meliputi pengetahuan farmasi, kemahiran berkomunikasi, nilai-nilai pribadi seperti sabar, yakin, bersikap terbuka, ikhlas, dan rela membantu. Bahan bantuan pendidikan, serta bagian yang kedua terdapat kebutuhan suasana, seperti atasi hambatan lingkungan, tempat terbuka banyak halangan, jarak antara konselor dengan pasien, gangguan lain seperti bunyi telepon dan kehadiran orang lain, hambatan sikap dan emosi konselor seperti sabar, empati, penekanan suara, hambatan dari pasien seperti hambatan fisik, dan masalah kepahaman, bahasa atau a priori. Tahapan proses konseling dilakukan pertama kali, pengenalan, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan konseling. Penilaian dengan tujuan menilai pemahaman pasien tentang obat yang diberikan, menggunakan teknik prime question dengan open-ended question, show and tell, perlihatkan dan terangkan. Pelaksanaan konseling tujuan untuk mendidik pasien agar mengerti tentang obatnya dan mengubah sikapnya sehingga mengikuti resimen terapeutik. Gunakan kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan serta teknik show and tell. Pengujian dengan tujuan untuk memastikan bahwa pasien memahami dan mengerti apa yang sudah kita terangkan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Tawarkan bantuan jika ada masalah kepada pasien atau belum terdapat pemahaman. Evaluasi konseling yang pertama, untuk melihat kapasitas pelayanan, meningkatkan kinerja petugas yang memberikan konseling, dan dapat dilakukan dengan menganalisis data yang ada dari kegiatan konseling yang sudah dilakukan maupun dengan melakukan wawancara terhadap pasien. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.